Salam santun untuk sahabat-sahabatku guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu, SMK Negeri 1 Anjata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Ini Pak Re, saya ingin sedikit sharing dengan Pak Re, minta pandangan dan tanggapan. Kebetulan saya lagi mengikuti program guru penggerak, ada bagian eksplorasi konsep, ada studi kasus untuk meminta tanggapan teman sejawat. Kira-kira bersedia, Pak Re? Insya Allah siap. Ini kasus apa nih kasusnya? Kasusnya terkait tentang pembelajaran. Nah, di situ nanti saya ingin menggali bagaimana sih tanggapan Pak Rea ketika ada di posisi itu. Oke. Aku bacakan ya kasusnya. Pak Budiman, atau dalam hal ini Pak Rea, merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman ini atau Pak Rea ini dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Pokoknya ideal banget lah Pak Rea ini. Kemudian suatu hari Pak Budiman ini saat ngajar di jam pertama di kelas 8 karena SMP, tiba-tiba ada orang tua, salah satu murid namanya Abdul. Kemudian di depan pintu kelas Bapak ngajar ini, namanya Bapak Anwar, tiba-tiba ngacungkan parang. Ujuk-ujuk ada parang sambil berteriak memanggil anaknya namanya Abdul tadi, segera pulang dengan nada marah. Kemudian kenapa? Karena supaya bantu bapaknya lagi panen tambak, ikan di tambak. Sontak Pak Bapak nih kebingungan nih, merasa kaget dan takut tentunya pasti. Demikian juga murid-murid yang sedang diajar. Dan respon anak tadi, si Abdul ini, hanya bisa nangis. Satu sisi dia pengen ikut belajar, ingin belajar seperti teman-temannya bersama Bapak. Tiba-tiba takutan dan nangis. Tiba-tiba ayahnya ya tadi dengan cara arogan untuk mengajar Abdul pulang. Nah, kalau boleh minta tanggapan dari Pak Rea, kalau dihadapkan situasi dan kondisi ini, apa yang dilakukan oleh Bapak? Solusi apa yang bisa Bapak ambil untuk dalam menghadapi situasi ini? Yang pasti mah tadi pasti akan kaget dulu ya. Mungkin agak di awal agak shock kaget lah. Cuma langkah pertama yang saya lakukan tuh mungkin yang pertama menenangkan diri saya dulu, terus saya akan mencoba untuk menenangkan si bapak tadi yang bawa parang itu. Saya coba menenangkan dulu sambil berusaha mengamankan parang yang dia bawa. Nah, setelah mungkin kalau bisa kita ajak
si ayahnya itu ke tempat yang lebih aman dari anak-anak. Nah, pada saat itu kan pasti saya meninggalkan kelas dulu tuh untuk mengamanin si bapak. Nah, yang akan saya lakukan, yang terpikir saya itu, saya akan bawa si bapak itu ke ruang BPBK dulu, ke ruang BK atau ke suatu tempat lah. Kalau misalnya sekolahnya, saya pasti sekolah pasti punya ruang BPBK pasti. Nah, kita arahkan ke sana dulu sambil minta bantuan teman dari guru BK juga. Nah, untuk bisa menenangkan si bapak itu. Nah, bahkan bila perlu kita panggil security-nya biar ngamanin. Nah, tapi yang pasti mah kita amanin si bapaknya, bawa ke ruang BK, dikasih pengertian di situ. Nah, sambil ngasih pengertian itu mungkin setelah koordinasi dengan guru BK mungkin saya akan tinggal dulu mereka si bapak dengan guru BK untuk kembali ke kelas untuk menenangkan anak-anak supaya yang tadi pasti anak ketakutan ribut gitu kan, akan menenangkan anak-anak yang di kelas, terutama si anaknya bapak itu, si Abdul itu yang nangis gitu kan. Kita tenangin dulu si Abdulnya biar gak nangis. Nah, mungkin kalau setelah tenang, nangisnya reda, kita ajak Abdul juga ikut ke ruang BPBK, ketemu dengan bapaknya biar ngobrol bareng. Anak Abdul, bapaknya, saya sebagai guru yang pada saat itu dibantu dengan guru BPBK tadi ya. Nah, misalkan dari situ masih mentok nggak ketemu solusinya, maka mungkin kami akan mengatakan langsung ke kepala sekolah atau ke persiswaan mungkin, persiswaan atau langsung ke kepala sekolah biar ngasih apa namanya, ngasih masukan ke bapaknya. Lebih ke situ sih. Oke, sekarang gini, kalau setelah tadi nih udah kumpul, sebenarnya yang mau ditawarkan Pare solusi apa ke Pak Anwar itu? Oke, solusi yang akan saya tawarkan lo. Ini ceritanya udah tenang nih Ya, udah tenang gitu kan. Yang Abdul pasti sudah dibawa. kita akan menjelaskan bahwa anak seusia Abdul itu kan memang harusnya ada di sekolah, belajar menuntut ilmu. Ya, itu yang akan kita tekankan ke bapaknya. Jadi sebisa mungkin si anak itu tetap sekolah tanpa harus mengganggu pekerjaan bapaknya misalnya. Nah, kalau emang dituntut untuk membantu, nah mungkin bisa diarahkan setelah pulang sekolah membantu bapaknya bantu gitu. Tapi tetap kewajiban sekolah harus dilaksanakan dulu. Itu kan hak juga kan, hak anak juga. Berarti fokus ke hak anak ya. Fokus ke hak Solusi yang anak. Jadi ketika bapaknya atau orang tuanya menuntut anaknya harus membantuin kerjaan mereka ya di luar jam sekolah lah kalau nggak. Dan itu pun harus tetap mempertimbangkan hak anak, jangan sampai memaksa. Dari solusi itu dari Pak seberapa yakin ini baik untuk solusi terbaik yang menurut Pak Arya berikan kepada Pak Anwar tadi, seberapa yakin? Kalau saya yakin banget bisa. Kalau orang tua yang ngerti itu menurut saya solusi terbaik kayak gitu. Jadi anak tetap sekolah, setelah pulang sekolah mungkin bisa membantu orang tuanya gitu. Alternatifnya kayak gitu. Baik, Pak Arya. Ada tambahan lagi? Kayaknya udah. Terima kasih Maria. Ini saya kira dari solusi yang ditawarkan tadi saya banyak belajar dan sesuai dengan konsep pengambilan keputusan. Saya juga sangat setuju sekali. Kemudian ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru hebat lainnya. Terima kasih Maria. Sama-sama.